Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama merenungi firman Tuhan. Hari ini saya akan berikan tema yaitu 3 kesalahpahaman tentang doa. Saudaraku, pernahkah Anda berdoa dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa doa Anda akan dijawab oleh Tuhan secara langsung? Tapi ternyata doa saudara tidak dijawab oleh Tuhan. Lalu kita mengeluh seperti Ayub, "Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku." Ayub pasal 30 ayat 20. Tapi saudaraku, hari ini saya akan memberitahu kepada saudara. Sebenarnya, setiap kali kita berdoa, Tuhan sudah langsung menjawab doa kita. Karena Dia adalah Allah yang setia dan sangat peduli kepada kita. Lalu mungkin Anda bertanya, kalau Tuhan langsung menjawab doa kita, mengapa kita tidak melihat Tuhan menjawab doa kita? Karena kita salah paham terhadap doa. Pertanyaannya adalah, mengapa kita bisa salah paham? Karena kita hanya fokus pada penyelesaian masalah dan jawaban doa yang sesuai kita inginkan. Sedangkan Tuhan menjawab doa kita dengan cara lain, yaitu memberikan berkat rohani yang lebih penting daripada penyelesaian masalah. Oleh karena itu, saudaraku, jadi kita menganggap pada saat kita meminta kepada Tuhan apa yang kita inginkan, Tuhan harus menjawab seperti yang kita inginkan dan melakukan semua yang kita minta. Padahal Tuhan menjawab kita dengan cara yang Dia inginkan, bukan dengan cara yang kita inginkan. Maka kita menganggap Tuhan tidak menjawab doa kita. Padahal Tuhan sudah menjawab doa kita. Jadi saudaraku, kita salah paham terhadap Tuhan dan jawaban doa dari Tuhan. Hari ini kita akan melihat 3 kesalahpahaman kita terhadap jawaban doa dari Tuhan, di mana kita menganggap Tuhan tidak menjawab doa kita, padahal Tuhan sudah menjawab doa kita. Saudaraku, yang pertama, yaitu kesalahpahaman tentang damai sejahtera. Saudaraku, pada saat kita berdoa, Tuhan sudah menjawab doa kita dengan memberikan damai sejahtera kepada kita, saudaraku. Tetapi karena kita hanya berfokus agar Tuhan membebaskan dan menjauhkan kita dari masalah yang kita alami, sehingga hidup kita bisa lancar, akhirnya kita menganggap Tuhan tidak menjawab doa kita. Karena Dia tidak menjauhkan masalah dari hidup kita seperti yang kita minta. Saudaraku, mengapa kita tidak mengalami damai sejahtera sebagai jawaban doa? Padahal Tuhan sudah memberikan damai sejahtera pada saat kita berdoa, bukan? Itu karena kita menganggap damai sejahtera adalah jalan yang lancar. Tidak ada masalah. Padahal damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita adalah damai sejahtera di dalam hati kita. Bukan jalan yang lancar tanpa masalah. Saudaraku, Tuhan tidak pernah berjanji hidup selalu lancar dan langit selalu biru. Tetapi yang Tuhan janjikan pada saat kita berdoa, Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita. Agar sekalipun kita berada di tengah masalah, kita bisa menjalaninya dengan damai dan tenang. Inilah yang Paulus katakan, saudaraku. Filipi pasal 4 ayat 5-6 dikatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Filipi pasal 4 ayat 5-6. Saudaraku, kita perhatikan pada saat kita mengalami kekhawatiran hidup atas masalah yang kita hadapi, Paulus berkata agar kita jangan segan untuk berdoa, menyatakan segala masalah kita kepada Tuhan. Tapi setelah itu, apakah yang Paulus katakan? Apakah Paulus berkata setelah kita berdoa maka semua masalah akan hilang? Tidak, bukan? Tetapi Paulus katakan apa? Pada saat kita berdoa, memang Tuhan tidak segera menjauhkan kita daripada masalah. Tetapi Tuhan langsung menjawab kita dengan memberikan damai sejahtera kepada kita. Sehingga ketika kita berada dalam masalah, kita tetap memberikan damai sejahtera untuk menghadapi masalah tersebut. Karena kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang lebih berkuasa atas masalah. Seperti Tuhan Yesus. Dia bisa tidur dengan tenang dan damai sekalipun berada di tengah gelombang. Karena Dia berkuasa atas gelombang. Jadi Tuhan sudah menjawab doa kita dengan memberikan damai sejahtera, saudara. Mengapa kita tidak merasa dijawab masalahnya? Karena kita hanya berfokus pada penyelesaian masalah. Bukan pada apa yang Tuhan berikan
yaitu damai sejahtera. Karena menurut kita yang disebut jawaban doa adalah pada saat Tuhan menjauhkan masalah tersebut dari hidup kita. Itu masalahnya, saudaraku. Saudaraku, ada seorang pengemis datang kepada seorang pemuda meminta ikan, saudaraku. Setelah masuk ke rumah, tidak berapa lama kemudian pemuda tersebut memberikan kantong hitam kepada pengemis tersebut. Pengemis tersebut segera pergi. Setelah tidak jauh dari rumah pemuda tersebut, dia membuka kantong hitam tersebut untuk memakan ikannya, saudaraku. Saudaraku, betapa kecewanya dia karena bukan ikan yang dia lihat, tapi sebuah kayu, saudaraku. Pengemis itu tersebut langsung marah-marah dan berkata, kurang ajar nih orangnya. Minta ikan malah dikasih kayu. Jahat sekali dia ya. Masa suruh saya makan kayu? Akhirnya dengan amarah dia buang kantong tersebut di jalan. Lalu dia pergi ke sungai dan duduk di pinggir sungai sambil melihat orang memancing ikan. Tidak lama kemudian ya. Saudaraku, pada saat dia duduk-duduk, secara tidak sengaja dia tertarik kepada sesuatu yang dipegang oleh seorang laki-laki yang mirip dengan tongkat kayu yang ada di kantong hitam yang dia buang, saudaraku. Lalu dia mendekati orang tersebut dan bertanya kepada laki-laki tersebut, apakah ini? Dari mana kau dapat? Lalu laki-laki tersebut menjelaskan di tengah jalan, dia menemukan sebuah kantong yang berisi tongkat mancing, serta umpan untuk memancing ikan. Saudara terkasih yang Tuhan Yesus, pada saat itu dia baru sadar, itu adalah kantong yang dia buang. Baru dia sadar, mengapa dia tidak tahu yang diberikan oleh pemuda tersebut adalah pancing, serta umpannya. Malah dia memarahi pemuda itu sebagai orang jahat. Kenapa, saudaraku? Dia tidak bisa melihat itu sebagai pancing, karena dia hanya berfokus pada ikan. Dia tidak tahu bahwa pemuda yang dianggap jahat tadi ternyata memberikan kepada dia lebih penting daripada ikan yang sekali makan langsung habis. Tetapi dengan memberikan kepada dia alat pancing, dia bisa memakainya untuk memancing ikan. Tapi karena dia hanya berfokus pada permintaannya yaitu ikan, maka dia tidak bisa melihat bahwa pemuda tersebut memberikan sesuatu yang lebih daripada ikan. Karena jika hanya diberi ikan, sekali makan sudah habis. Sedangkan kebutuhan makan tidak pernah habis, bukan? Tapi dengan pancingan serta umpannya, setiap saat dia bisa pergi mancing untuk mendapatkan ikan. Inilah kita, saudaraku, seringkali kita hanya berfokus pada penyelesaian masalah. Dan fokus untuk mendapatkan apa yang kita inginkan pada saat kita berdoa. Maka pada saat Tuhan menjawab doa kita dengan memberikan damai sejahtera yang melebihi penyelesaian masalah, kita tidak bisa melihat jawaban Tuhan lagi. Kita anggap Tuhan tidak menjawab doa kita. Lalu pertanyaannya, saudaraku, mengapa Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita sih? Bukan menjauhkan kita daripada masalah? Saudaraku, karena selama hidup dalam dunia ini, tidak mungkin kita bebas daripada masalah, saudaraku. Sejak lahir aja kita lihat kita sudah berteriak, kuah, kuah. Kalau bahasa Mandarin ya, susah, susah, kuah, kuah. Sampai mati kita tetap ada masalah, saudaraku. Jadi lebih baik Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera, agar setiap kali masalah datang, kita punya damai sejahtera, yaitu ketenangan untuk menghadapi masalah yang tidak pernah habis. Yang tentu lebih berharga daripada penyelesaian masalah hanya sekali saja. Saudaraku, C.S. Lewis berkata, hidup bersama Tuhan tidak akan lepas daripada masalah, tetapi kita selalu memiliki damai sejahtera dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Kesalahpahaman yang kedua, yaitu kesalahpahaman tentang kekuatan. Saudaraku, pada saat kita berdoa, Tuhan sudah menjawab doa kita dengan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi masalah, saudaraku. Tetapi karena kita hanya berfokus pada Tuhan agar membebaskan kita daripada masalah, menjauhkan kita daripada kesulitan, maka akhirnya kita menganggap Tuhan tidak menjawab doa kita, karena Dia tidak menjawab sesuai dengan apa yang kita minta. Mengapa, saudaraku, kita tidak bisa menikmati kekuatan Tuhan? Karena kita menganggap Tuhan pada saat Dia memberikan kepada kita kekuatan dan kuasa, yaitu untuk mengusir semua masalah dan penyakit dalam hidup kita, sehingga kita bisa bebas daripada masalah. Padahal yang Tuhan berikan adalah kekuatan dari dalam untuk menghadapi semua masalah, bukan untuk mengusir masalah, saudara. So, kita lihat di sini. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Dia minta kepada Bapa apa, saudaraku? Agar dijauhkan daripada cawan penderitaan dari hidupnya. Nah, saudaraku, saya mau tanya kepada saudaraku, apakah permintaan Yesus itu dijawab oleh Allah Bapa? Tidak, bukan? Bahkan 3 kali Tuhan Yesus berdoa.
tetap doanya tidak dijawab oleh Allah Bapa, seperti yang Tuhan Yesus minta. Lalu apakah doa Yesus tidak jawab? Saudaraku, Tuhan Yesus mengerti doa bukan fokus pada jawaban, agar sesuai dengan permintaan kita terjadi, yaitu dijauhkan dari cawan penderitaan. Maka setelah Yesus 3 kali meminta kepada Allah Bapa agar dijauhkan dari cawan penderitaan, Tuhan Yesus tidak lagi memaksa Allah Bapa menjauhkan Yesus dari cawan penderitaan. Karena dia tahu Allah Bapa sudah menetapkan bahwa Yesus harus disalibkan untuk menebus manusia. Saudaraku, lalu apakah berarti Allah tidak menjawab doa Yesus? Sekilas memang seperti itu, saudaraku. Karena apa yang Tuhan Yesus minta yaitu dijauhkan dari cawan penderitaan tidak dijawab oleh Allah Bapa. Karena Yesus akhirnya tetap menghadapi penderitaan dan disalibkan. Tetapi saudaraku, Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita. Dia tidak hanya berfokus pada permintaannya agar dia dijauhkan dari cawan salib, agar keinginannya dituruti oleh Allah Bapa. Maka dia tidak memaksa Allah Bapa untuk melakukan sesuai dengan keinginannya. Tapi saudaraku, sekalipun dia tidak dijauhkan daripada salib penderitaan, tapi Yesus tahu Allah sudah menjawab doanya dengan cara lain, yaitu memberikan kekuatan kepadanya. Makanya saudaraku, kita lihat setelah Yesus sudah berdoa 3 kali, Tuhan Yesus mempunyai kekuatan, ketenangan untuk menghadapi semua penderitaan salib yang harus dihadapi dengan tenang, sampai dia berkata, di atas kayu salib sudah selesai. Saudaraku, pertanyaan begini. Dari mana kita tahu Yesus mendapatkan kekuatan? Hal ini secara cermat dilihat oleh Lukas. Saya bacakan Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini doa Tuhan Yesus ya. Saudaraku, kita tahu akhirnya Tuhan Allah Bapa tidak menjauhkan Yesus daripada penderitaan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Lukas? Kita lihat Lukas pasal 22 ayat 43. Lukas berkata, maka setelah Yesus berdoa, meminta cawannya dilalukan daripada dia, Lukas mengatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Jadi suatu doa Yesus untuk dilepaskan dari cawan salib tidak dijawab sesuai permintaannya. Tetapi Allah tidak mengabaikan doa Yesus. Karena ternyata kita lihat, Allah mengutus malaikatnya untuk menguatkan Yesus. Sehingga kita lihat Yesus mempunyai kekuatan untuk menghadapi salib, menjalaninya dengan tenang, kekuatan untuk keselamatan manusia. Maka saudaraku, kita lihat di sini. Akhirnya dia disalibkan, mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Sama halnya dengan kita, saudaraku. Saat kita berdoa, percayalah, sekalipun Tuhan tidak menjauhkan kita daripada masalah, tapi Tuhan sudah mengutus malaikatnya untuk memberikan kekuatan kepada kita, agar kita mempunyai kekuatan menghadapi masalah yang Tuhan izinkan kita hadapi. Dia saudaraku, bukan Tuhan tidak menjawab doa kita, dia sudah menjawab doa kita, memberikan kekuatan kepada kita. Lalu mengapa kita tidak merasakan dia menjawab doa kita? Karena kita salah paham tentang doa. Saudaraku, karena apa? Karena kita terlalu berfokus pada penyelesaian masalah yang kita harapkan terjadi oleh Tuhan. Padahal dia sudah memberikan kekuatan kepada kita. Maka akhirnya kita tidak bisa menikmati kekuatan Tuhan. Lalu mungkin saudara bertanya, mengapa Tuhan tidak menjauhkan kita daripada masalah saja? Kenapa kita diberikan kekuatan? Karena saudaraku, ada masalah yang harus kita alami untuk pertumbuhan iman kita. Seperti emas, selamanya akan menjadi pasir emas yang hitam jika tidak dimurnikan dengan api. Demikian juga orang Kristen. Agar iman kita semakin murni dan kita bertumbuh, maka kita harus menghadapi penderitaan yang Tuhan sudah izinkan terjadi atas kita. Sehingga ketika kita melewati penderitaan ini, kita tambah dewasa dan iman kita bertumbuh. Tanpa itu, saudaraku, kita tidak akan bisa bertumbuh dewasa. Jadi, saudaraku, Tuhan sudah menjawab doa kita, yaitu kekuatan menghadapi masalah. Yang ketiga, kesalahpahaman tentang penyertaan Tuhan, saudaraku. Saudaraku, pada saat kita berdoa, Tuhan sudah menjawab doa kita dengan cara menyertai kita. Tetapi karena kita hanya berfokus pada penyelesaian masalah, maka kita anggap Tuhan tidak menjawab doa kita. Padahal Tuhan sudah menjawab doa kita dengan memberikan penyertaan kepada kita. Saudara, mengapa kita tidak merasakan penyertaan Tuhan? Karena kita berpikir sebagai orang Kristen, karena Tuhan sudah menyertai kita, maka kita berpikir semua masalah akan Tuhan ambil alih.
Sehingga kita tidak perlu mengalami masalah. Dia yang tanggung, saudaraku. Selalu ingat, Mazmur berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saudaraku, jadi kita lihat ya. Tuhan sudah berjanji pada saat kita berdoa, dia dekat orang berseru kepada dia. Dia sudah menyertai kita, saudaraku. Nah, saudaraku, ada seorang anak ingin naik sepeda, saudaraku. Dia waktu itu umurnya 5 tahun ya. Tapi dia takut jatuh. Karena dia belum bisa naik sepeda. Nah, saudaraku, bagaimana agar dia bisa naik sepeda, saudaraku? Saya tanya kepada saudara, apakah kita sebagai bapak bisa menggantikan anak kita naik sepeda sajalah? You know? Kita yang belajar sepeda itu. Kalau seperti itu, apakah anak itu bisa naik sepeda? Tidak kan? Jadi, apa yang harus dilakukan oleh anak itu? Dia tetap harus naik, belajar kan? Nggak bisa digantikan belajarnya ini. Maka dia harus naik. Nah, untuk menolong akan anaknya, apa yang dilakukan oleh bapaknya? Tentu bukan dia naik kan, menggantikan dia naik kan. Kalau bapaknya menggantikan dia naik, ya anaknya selamanya tidak akan bisa kan ya. Yang bisa dilakukan oleh bapaknya adalah menyertainya, menjaganya. Pada saat dia mau jatuh, bapaknya menopang dia. Nah, saudaraku, ketika bapaknya berkata, kamu maju, papa menyertaimu, bersamamu, jangan takut. Anak itu naik sepeda. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, papanya menopang dia. Sehingga tidak sampai tergeletak, saudaraku. Nah, saudaraku, inilah yang terjadi pada kita, saudaraku. Ada masalah yang harus kita alami agar kita bisa bertumbuh menjadi dewasa. Tuhan tidak akan menggantikan kita menanggung masalah itu. Dengan mengambil alih masalah sehingga kita tidak perlu menanggung masalah. Tidak mungkin, saudaraku. Sama seperti seorang anak tidak bisa digantikan oleh ayahnya untuk belajar sepeda. Selamanya kalau digantikan, dia tidak akan bisa belajar, tidak akan bisa bersepeda kan? Sampai dia berani mengalami jatuh bangun naik sepeda. Baru dia bisa naik sepeda. Tuhan juga demikian, saudaraku. Demi pertumbuhan iman kita, dia tidak gantikan menanggung masalah kita. Kecuali satu, saudaraku, yang tidak bisa kita tanggung, yaitu dosa. Sudah dia tanggung. Tapi kalau masalah dalam kehidupan, yang masih bisa kita tanggung. Karena Allah tidak akan membiarkan kita menanggung masalah melewati kemampuan kita. Kalau yang bisa kita tanggung, Tuhan akan membiarkan kita tanggung. Untuk supaya ketika kita tanggung, jalanin, kita bisa dewasa. Disitulah Tuhan tidak mengambil alih masalah kita. Tapi dia menyertai kita. Melewati setiap masalah kehidupan yang kita alami, saudara. Itulah indahnya. Saudaraku, Tuhan sudah jawab doa kita pada saat kita berdoa. Dan memberikan kekuatan, damai, dan penyertaan. Tapi saudaraku, ternyata kita baru tahu saat ini mengapa kita tidak merasa Tuhan menjawab doa kita. Karena kita salah paham tentang doa. Kita hanya berfokus pada agar Tuhan cepat-cepat menyelesaikan masalah kita. Padahal Tuhan sudah memberikan berkat rohani yang lebih daripada penyelesaian masalah. Yaitu damai sejahtera, kekuatan, dan penyertaan untuk menghadapi masalah. Karena itu selalu sekalipun Tuhan sudah menjawab doa kita, kita tetap anggap dia tidak jawab doa kita. Sehingga sebagai akibat daripada kesalahpahaman ini, kita tidak bisa menikmati jawaban doa Tuhan. Dan akhirnya, kita juga menambah salah paham lagi tentang Tuhan. Pertama, kita menganggap Tuhan tidak peduli pada kita. Sehingga mungkin kita berkata seperti Ayub, yang menganggap Tuhan nggak peduli lagi. Lalu berkata, aku berseru minta tolong kepadamu, tapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tapi engkau tidak menghiraukan aku. Ayub pasal 30-20. Yang kedua, kita juga akhirnya menganggap Tuhan diam. Seperti Daud menganggap Tuhan hanya diam, tidak menolongnya saat musuh menyerangnya. Dengan berkata, ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan berita dusta. Mazmur 109 ayat 1-2. Demikian juga Asaf menuduh Tuhan diam dan berpangku tangan tidak melakukan apa-apa untuk menolong dia agar bebas dari para musuh. Mazmur Asaf suatu nyanyian. Ya Allah, janganlah engkau bungkam. Janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan ya Allah. Mazmur 83 ayat 1. Saudaraku, mengapa kita bisa seperti itu, saudaraku? Sampai akhirnya menganggap Tuhan tidak peduli, berpangku tangan, dan diam. Karena kita salah paham tentang doa. Jadi saudaraku, sayang sekali kan? Karena kesalahpahaman ini membuat kita tidak bisa menikmati kedamaian kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hanya karena kita salah paham. Maka saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana agar kita bisa menikmati jawaban doa? Yaitu, saudaraku, kita harus melatih diri memiliki kepekaan rohani untuk melihat jawaban Tuhan. Yaitu, untuk bisa melihat jawaban Tuhan berupa damai sejahtera, kekuatan, dan penyertaannya
dengan tidak hanya berfokus pada apa yang kita inginkan dan menuntut Tuhan segala menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Nah, kalau kita bisa mempunyai kepekaan rohani melihat berkat rohani ini yang adalah jawaban dari Tuhan, maka kita akan mengalami kehidupan yang penuh damai sejahtera sekalipun dalam masalah. Saudaraku, suatu kali seorang ayah ditanya oleh anaknya, "Papa, saya mau tanya ini, mengapa Papa selalu rajin berdoa, padahal keadaan ekonomi tetap biasa saja, nggak berubah, Papa juga tetap susah. Sakit Papa juga tetap tidak hilang. Apa yang ayah dapatkan dengan sering berdoa kepada Allah secara teratur?" Lalu saudaraku, ayahnya itu menjawab, "Tidak ada yang ayah dapatkan, nak. Malah ayah banyak kehilangan. Tapi ayah akan beritahu kamu, apa yang hilang, nak? Ternyata yang hilang adalah kekhawatiran, kemarahan, depresi, kekecewaan, sakit hati, kerakusan, ketamakan, kebencian, kesombongan." Jadi, setiap kali setelah berdoa, karena hal-hal yang tidak penting itu hilang, Papa menjadi tenang, damai, dan memiliki kekuatan untuk menghadapi masalah yang Tuhan izinkan terjadi agar Bapak bisa bertumbuh, memiliki iman yang murni, dan semakin dewasa rohani. Saudaraku, maka kita lihat agar kita bisa peka melihat jawaban Tuhan. Pertama, jangan berfokus pada apa yang kita ingin dapat dari doa, saudaraku. Karena doa tidak selalu tentang apa yang kita dapat dan mendapat apa yang kita inginkan. Tapi justru lihatlah apa yang hilang dari kehidupan kita saat kita mempercayakan hidup kepada Tuhan dalam doa, yaitu kekhawatiran, ketakutan. Sehingga kita mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada penyelesaian masalah, yaitu damai sejahtera, kekuatan, dan penyertaan Tuhan. Kedua, jangan selalu mengukur jawaban doa dari apakah Tuhan sudah melakukan seperti yang kita mau dan memberikan kepada kita apa yang kita mau. Karena doa bukan tentang apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kita. Ini yang perlu kita ketahui, saudaraku, di tengah pandemi ini yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Jika kita bisa tahu jawaban doa, yaitu damai sejahtera, kekuatan, dan penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sekalipun kita lihat saat ini, Tuhan sepertinya tidak menjawab doa kita. Kita sudah berdoa supaya COVID cepat berlalu, tetap tidak ada. Kita berdoa supaya vaksin tetap cepat dapat, ternyata pun harus menjalani proses-proses yang penting. Kita berdoa supaya dalam nama Yesus semua ditolak, ternyata COVID juga semakin banyak. Saudaraku, di sini mungkin kita bertanya, Tuhan seperti tidak menjawab doa kita. Tidak, saudaraku. Saya tidak percaya Tuhan mempunyai rencana indah atas pandemi ini. Tetapi yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai anaknya, yaitu damai sejahtera, kekuatan, dan penyertaan Tuhan. Tapi bukan berarti karena kita sudah punya kekuatan, bukan kekuatan untuk kita bebas lakukan sesuatu tanpa protokol kesehatan, mengabaikan protokol kesehatan, bukan seperti itu. Yang kita lakukan adalah lakukan yang menjadi tugas kita, menjaga diri, menjaga orang lain. Selebihnya adalah serahkan kepada Tuhan. Tapi kita tetap jalankan semua dengan damai sejahtera dan kekuatan dari Tuhan. Seperti Daud, sekalipun dia tidak dibebaskan daripada masalah, tapi karena dia tahu Tuhan menyertai dia, maka dia bisa berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Mazmur 23 ayat 4. Maka saudaraku, marilah kita dalam masa-masa pandemi ini tetap menikmati damai sejahtera, kekuatan, dan penyertaan dari Tuhan. Sambil kita menunggu Tuhan membantu kita menyelesaikan masalah ini, sehingga kita bisa melewati setiap kehidupan yang Tuhan izinkan dengan penuh damai sejahtera. Amin.